Selanjutnya saya akan melanjutkan itu tentang kontrasepsi. Jadi mungkin ibu-ibu udah pernah menggunakan kontrasepsi, mungkin masih bingung kontrasepsi apa yang cocok untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Kontrasepsi ini nggak harus untuk ibu-ibu aja, untuk bapak-bapak juga bisa. Jadi secara pengertiannya kontrasepsi itu suatu metode untuk mencegah supaya tidak terjadinya kehamilan. Jadi di sini perlukah orang itu menggunakan kontrasepsi? Jawabannya itu perlu. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menginginkan dari kehamilan, tapi dia nggak mengetahui metode apa yang cocok untuk dia supaya tidak terjadinya kehamilan. Jadi banyak kontrasepsi yang cocok untuk kebutuhan masing-masing. Lalu kenapa perlunya kontrasepsi? Kontrasepsi ini jadi kontrasepsi ini bisa mencegah dari menurunkan angka kematian ibu. Kenapa bisa? Karena di mana jarak kehamilan yang terlalu dekat tuh memiliki faktor resiko atau komplikasi pada saat kehamilan. Contohnya pada ibu-ibu yang baru selesai melahirkan, nggak lama setelah itu langsung hamil lagi, itu sangat beresiko untuk ibunya mengalami komplikasi pada saat kehamilan atau kelainan-kelainan pada saat kehamilan. Lalu selanjutnya, apakah kontrasepsi yang cocok untuk Anda? Jadi di sini kontrasepsi itu dibagi 3, ada yang sangat efektif dan kurang efektif. Sangat efektif dalam mencegah kehamilan itu contohnya ada implan. Implan ini dia digunakan di bawah kulit, jadi diletakkan di bawah kulit. Untuk kelebihannya, dia itu bisa bertahan lama 3-5 tahun tergantung dari implan yang dipakai. Kekurangannya karena dia diletakkan di bawah kulit, jadi perlunya suatu tindakan pembedahan, jadi harus dilakukan di tenaga kesehatan. Lalu ada IUD, ini alat KB yang dimasukkan ke dalam rahim. Kelebihannya juga dia bisa bertahan lama. Untuk kekurangannya dia harus dilakukan di tenaga kesehatan, baik dari pemasangan dan untuk pelepasannya. Lalu ada sterilisasi. Sterilisasi ini dia bisa digunakan di laki-laki ataupun di perempuan. Jadi untuk kelebihannya dia untuk selamanya. Jadi kalau udah menggunakan sterilisasi ini, dia nggak bisa hamil lagi sampai kapanpun. Jadi dia bisa pada cowok itu dilakukan pengikatan atau pemotongan di bagian tempat keluarnya sperma. Jadi sperma nggak bisa keluar lagi, jadi tidak adanya terjadinya kehamilan. Pada perempuan itu diikat atau dipotongnya pada keluarnya ovum nanti atau sel telur, sehingga sel telurnya nggak bisa berjumpa dengan spermanya lagi. Lalu ada yang KB yang efektif, itu ada yang pil. Pil ini kelebihannya dia ini nggak perlu kita sendiri yang mengontrol. Jadi kapan kita nggak mau hamil, kita bisa berhenti untuk mengkonsumsinya. Tapi kekurangannya kita harus mengkonsumsinya setiap hari. Jadi kalau ada satu hari lupa mengkonsumsi pil KB tersebut, sangat resiko terjadinya kehamilan. Lalu ada injeksi atau disuntik. Kelebihannya dia nggak perlu disuntik setiap hari. Dia bisa 2-3 bulan. Cuman kekurangannya kita sedikit nyeri pada saat penyuntikan. Lalu ada metode laktasi. Metode laktasi ini ibu-ibu yang menyusui setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan menyusui itu dapat menjadi suatu kontrasepsi. Jadi dia bisa bertahan sampai 6 bulan. Tapi dengan syarat menyusuinya itu secara ASI eksklusif. Jadi hanya dengan pemberian ASI doang dan pemberiannya itu teratur. Tapi itu hanya bertahan selama 6 bulan. Lalu selanjutnya ada yang kurang efektif. Kurang efektif ini ada yang kondom. Untuk kelebihan kondom, kita bisa beli di mana aja, tersedia, mudah untuk didapatkan. Tapi untuk kekurangannya, kita harus stop. Jadi setiap berhubungan seksual, kita harus memiliki kondom tersebut. Selanjutnya ada yang kalender. Jadi ini menghitung dari masa subur. Ini udah banyak ditinggalkan karena sulit untuk menghitung dari masa subur dari pasangannya. Jadi sering gagal dari kontrasepsi tersebut. Jadi pertanyaannya, kontrasepsi apa yang cocok untuk Anda? Itu tergantung dari kebutuhan kita. Apa mau menunda lama atau ingin menunda sebentar saja, atau emang udah kepingin enggak memiliki anak lagi. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya.